Dia selalu menggunakan kekuatan masyarakat untuk menghantam masyarakat lainnya. Menggunakan kekuatan relawannya untuk show of force dengan siapapun yang mengkritiknya. Dan ini terjadi pembelahan masyarakat divided secara politik. Ketika kita mengkritik Presiden Jokowi yang muncul para buzzer, dia biarkan orang-orang yang mengatasnamakan namanya untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik yang pastinya sangat merugikan yang bersangkutan, bukan menguntungkan. Mereka meminta Jokowi dipenjara usai tak lagi menjabat presiden karena mantan wali kota Solo itu dinilai telah berlaku kejahatan dan kezaliman, dan laku itu disebut diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Saifullah Fatah yang sangat keras terhadap pemerintahan Presiden Mulyono alias Jokowi, dan dia mengeluarkan pernyataan keras luar biasa. Katanya bahwa orang yang paling gelisah di Republik Indonesia ini adalah Joko Widodo. Apakah benar demikian? Ya, kita bacakan saja. Sekaligus nanti kita minta tanggapan Sobat RH sekalian akan kebenaran klaim atau pendapat atau apapun dari Saifullah Fatah ya. Yang benar tuh Saifullah pakai oh ya, bukan pakai h, bukan pakai a. Oke, kita bacakan komentarnya ya. Nanti ada beberapa berita soal relawan Anies yang melipir lagi ya ke Pramono Rano, tapi sekali lagi itu pribadi ya. Sudah menjadi komitmen kita, kalau seandainya melipir, lipirlah secara pribadi, jangan bawa-bawa nama Anies ya. Jadi kalau Anda mau melipir, bawalah nama pribadi, jangan Anies. Jadi ada bekerja di penjara seorang sipir, wajahnya ganteng dan terlihat manis ya. Kalau anda semua mau melipir, bawalah nama pribadi, jangan bawa nama Anies. Begitu ya. Oke sahabat era sekalian, kita bacakan mengenai Saifullah Fatah ya. Saifullah bukan Saifullah ya. Saifullah Fatah _2 orang paling cemas di Indonesia bernama Jokowi, sebagaimana dilansir oleh rmol.id. Kita bacakan ya dengan bahasa yang agak puitis ya. Republik Merdeka. Presiden Joko Widodo sedang dilanda kecemasan luar biasa menjelang lengser pada 20 Oktober 2024 untuk kemudian digantikan Presiden Wapres terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Orang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo, kata Menurut Jokowi akan meninggalkan jabatan Presiden RI tanpa mempunyai rumah dalam tanda kutip. Ya, memang sekarang sedang disiapkan rumah barunya. Itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin, kata Sementara Bahlil Lahadalia menurut sebagai pion Presiden Jokowi itu kemudian menjadi ketua umum Partai Golkar. Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun itu tidak punya tempat tinggal, kata menambahkan setelah lengser, Jokowi juga mengalami kegalauan karena tidak mempunyai basis politik yang membuatnya menaikkan pengaruhnya. Ya, pendukungnya cuma satu, yaitu Muhammad Qodari. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan.
Karena Jokowi selama 10 tahun hanya mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit. Karenanya pengaruhnya tidak punya kewibawaan, demikian EF. Nasib berbeda dialami dua presiden sebelum Jokowi, di mana Megawati Soekarno Putri masih menjabat Ketua Umum PDIP setelah lengser. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tetap memegang Partai Demokrat usai tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi sahabat sekalian, ada presiden yang setelah berhenti menjadi begawan, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Walaupun dia anak angkat penguasa otoriter Orde Baru, tetapi Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie harum namanya. Bahkan kisah hidupnya difilmkan, laku keras, ya, dengan soundtracknya yang sangat terkenal, ya, dengan peran yang dimainkan oleh BCL dan tentu saja Reza Rahardian. Tetapi beda dengan Jokowi, setelah tidak lagi menjabat, Jokowi gelisah setengah mati. Apalagi ternyata akun Fufu Fafa tersiar, terkabar di Republik ini. Jadi saudara sekalian, wajar kalau dia gelisah, ya. Gelisah dan resah. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara ilmiahnya begini, ya. Ketika tidak lagi menjabat, beberapa presiden Indonesia mengandalkan kekuatan untuk terus berkiprah di dunia politik. Kalau mau dia berkiprah di dunia politik. Tapi presiden semacam B.J. Habibie setelah ditolak pertanggungjawabannya tidak lagi berminat untuk berkiprah di politik. Tidak memaksakan untuk menjadi calon presiden. Padahal tidak ada kaitannya penolakan MPR dengan kesempatan untuk mencalonkan. Karena itu dua hal yang terpisah. Dan satu hal juga bahwa penolakannya itu pun sebenarnya tidak masuk akal, tidak ada groundnya. Kita tahu bahwa Habibie cukup baik dalam mengawal masa transisi, ya. Dia melakukan dekonstruksi terhadap lembaga kepresidenan. Tetapi persoalannya adalah floor yang dikuasai oleh PDIP, ya, kemudian oleh Akbar Tanjung yang punya kepentingan pada waktu itu untuk menjadi calon presiden menggeser Habibie, mungkin, ya, ini analisisnya, membuat pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal kita tahu poros tengah atau poros kanan itu dominan di MPR, kok bisa ditolak pertanggungjawabannya. Jadi ada yang brutus juga. Tetapi itu tidak membuat Habibie kemudian kehilangan harga diri. Walaupun ketika dia hadir dalam sidang MPR disoraki terutama oleh fraksi PDIP, tetapi yang jelas namanya tetap harum sampai meninggal dunia. Dia betul-betul menjadi negarawan bapak bangsa. Kenapa? Karena tidak lagi memikirkan politik sehari-hari. Tidak cawe-cawe lagi di Golkar. Betul-betul menjadi begawan. Dan ini yang baik dari Habibie. Jadi presiden yang tidak memunculkan kontroversi setelah meninggal dunia baru Habibie. Presiden Soekarno mati dalam pengasingan, dalam tahanan rumah di Wisma Yaso yang menjadi sekarang Museum Satria Mandala. Presiden Soeharto meninggal dalam kondisi dalam keadaan tersangka. Hanya Habibie yang kemudian meninggal dalam keadaan yang jauh lebih baik kondisinya. Gus Dur juga demikian, tetapi Gus Dur ada catatan sejarah karena dia di-impeach, dia dimakzulkan seperti halnya Bung Karno. Nah, presiden-presiden setelahnya masih hidup, masih segar bugar dan masih mau berniat berpolitik. Bahkan Megawati Soekarno Putri masih menjadi ketua umum partai politik. Tetapi Mega selamat karena dia memimpin partai politik yang kemudian menjadi pemenang pemilu berkali-kali justru ketika dia tidak menjabat sebagai presiden. Ketika dia menjabat presiden antara 2001 dan 2004, Megawati justru bisa dikalahkan oleh Golkar. Kemudian sebagai calon presiden dia dikalahkan oleh SBY. Setelah itu dia tidak mencalonkan sekali lagi 2009 tapi kalah lagi. Sehingga 2014 tidak mencalonkan,
Tetapi 2014 itulah kemudian PDIP menang, 2019 menang juga, dan 2024 ada paradoks. PDIP yang ditinggalkan ramai-ramai oleh koalisi Prabowo Gibran ternyata masih juara satu di dalam pemilihan legislatif. Akibatnya sekarang PDIP terancam menjadi partai pemenang yang menjadi oposan. Itu kalau konsisten. Kalau tidak konsisten ya sebentar lagi bertemu Prabowo dan Megawati, membicarakan kira-kira berapa kursi, selesai, no oposisi. Bertemulah Prabowo dan Megawati. Mereka akan membicarakan beberapa kursi dan setelah itu tamatlah riwayat kisah oposisi. Hidup negeri NKRI. Ya. Jadi tidak ada demokrasi lagi. Demokrasi sudah mati. Jadi saudara sekalian, berbeda dengan Presiden Megawati, Presiden SBY setelah selesai ada mainan dalam tanda kutip, ya. Mainan Megawati gede banget, mainan mainan SBY lumayan lah. Walaupun tidak pernah lagi bisa nomor satu, bahkan sekarang partai nomor buncit dari jumlah kursi di DPR, tapi masih ada mainan. Selain mainan ada putra dan putri mahkota, ya. Megawati ada putri mahkota bernama Puan Maharani yang sudah menjabat menteri koordinator di era pertama Jokowi, menjabat ketua DPR di era kedua Jokowi, dan SBY punya putra mahkota yang juga sudah menjabat menteri dalam 6 bulan terakhir ini paling tidak. Lumayan. Dan terancam dalam tanda kutip akan jadi menteri lagi. Karena Demokrat sudah melipir ke Prabowo Gibran. Dengan alasan ada pengkhianatan. Padahal semua adalah kalkulasi politik, bro. Jadi politik itu ada harganya. Kalau kita mau pada koalisi yang barangkali tidak menang, paling tidak kita punya posisi yang strategis. Wakil presiden. Kalau kalah, paling tidak partainya naik kursinya. Kalau enggak, ya pindah dong melipir kepada yang bakal menang. Partai boleh melorot suara dan kursinya, tetapi kan kursi kabinet bisa didapatkan. Ya, begitu sobat era sekalian. Nah, adapun dengan Jokowi, dia berusaha membuat manuver-manuver untuk keamanan dirinya. Manuver pertama sukses, yaitu menjadikan putra mahkotanya, ya, anak yang masih kurang dari 40 tahun, masih bocil, masih suka main fufu-fafa dan mainan-mainan lainnya, menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Berhasil. Tetapi dasar si anak, si bocil punya track record yang rodo-rodo bermasalah dengan akun fufu-fafa dan foam springnya. Maka ketika di-spill isi perut fufu-fafa, maka tersebutlah kisah yang ngeri-ngeri sedap. Sehingga yang tadinya merasa nyaman dan aman tiba-tiba goyang. Cantolan atau tonggak pelindung ini. Gibran Raka Buming Raka mungkin tidak bisa lagi diharapkan sebagai pelindung karena dia pun berada di tubir jurang. Apakah bisa dilantik? Apakah kemudian bahkan besok setelah dilantik mungkin ya di-impeach atau dimakzulkan karena fufu-fafa, yaitu melakukan perbuatan tercela. Dan ingat, tercelanya tidak hanya 5-10 tahun yang lalu, tapi tercelanya saat ini, yaitu tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf. Bahkan mengatakan takon yang duwe. Dia mengatakan fufu-fafa itu tanya pada yang punya. Itu artinya dia ingin mengatakan bukan dia yang punya. Secara implisit kan begitu. Itu bahasa yang anak kecil pun paham kalau dia tidak mengakui akun fufu-fafa miliknya. Padahal Roy Suryo dan orang lain mengatakan 99,9% akun itu milik dia. Oke. Yang kedua, Jokowi rupanya mencoba merekayasa beberapa hal agar mendapatkan perlindungan dari Prabowo Subianto. Oh, belum itu ya. Jokowi coba merekayasa untuk menghidupkan pertimbangan agung. Dengan DPA, dia berharap dia yang menjadi ketuanya dan kemudian lembaga itu sejajar dengan presiden, ditinggikan tempatnya sebagai mantan presiden.
tapi gagal juga. Persetujuan tentang DPA tidak terjadi, yang ada adalah tetap ban One Team Press. Saya tidak tahu One Team Press atau Ban Team Press sekarang. Badan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden. Yang jelas memang anggotanya unlimited. Tetapi ketuanya bergantian sesuai dengan kehendak Prabowo Subianto. Artinya One Team Press atau Ban Team Press atau ex-DPA yang gak jadi ini bukannya memperkuat menjadi tameng bagi Jokowi, bahkan makin memperkuat eksistensi Prabowo Subianto. Kalau mau jadi anak buah Prabowo ya silahkan, tetapi Anda tidak dijamin jadi ketua terus menerus. Dua gagal ya. Yang ketiga, Jokowi berusaha meminta perlindungan kepada Prabowo Subianto dengan menservisnya. Gila-gilaan servisnya, gak tanggung-tanggung. Kasih apa? Kasih bintang, jenderal bintang 4. Ya. Jadi sekarang kalau masuk klub pensiunan, Prabowo Subianto berhak masuk klub jenderal. Bersama jenderal-jenderal kehormatan lainnya. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada juga Prabowo Subianto sekarang. Jadi kalau ada bukunya itu bintang 3, sekarang udah bintang 4. Tidak lagi bintang 3. Sementara bintang-bintang beneran yang bintang 4 ya tetap bisa masuk klub yang sama. Gatot Nurmantio, Tiasno Sudarto dan lain sebagainya. Plus juga Kasau dan Kasal. Jadi udah masuk klub bintang 4, klub jenderal, bukan lagi klub bintang 3. Apalagi yang diberikan macam-macam ya. Bintang kehormatan dan lain sebagainya. Apalagi yang diberikan, beberapa menteri kabinet itu orangnya Prabowo dimasukkan. Masukkan Tommy Jiwandono, dimasukkan Menteri Hukum dan HAM dari Gerindra. Apalagi yang diberikan, beberapa jabatan di Komisaris BUMN yang mungkin kerjasama dengan Erick Thohir yang juga ingin melipir pada kekuasaan Prabowo. Ya. Tetapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa itu akan menjadi yang namanya safe house bagi Jokowi. Maka pada kurang dari sebulan kekuasaannya, kritik, tuntutan, kemudian apapun ya, statement yang keras dari masyarakat menginginkan Jokowi mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri dan kemudian digantikan pada waktunya 20 Oktober, maka beberapa komponen masyarakat minta dia diadili, dipenjarakan dan lain sebagainya. Karena itu kalau E.F. Saifullah mengatakan ini adalah presiden yang paling gelisah, wajar. Ya, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kenapa? Karena pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi tidak membangun legacy yang baik. Yang ada adalah legasi ugal-ugalan dalam bidang politik, hukum, ekonomi. Dalam bidang politik, dia selalu menggunakan kekuatan masyarakat untuk menghantam masyarakat lainnya. Menggunakan kekuatan relawannya untuk show of force dengan siapapun yang mengkritiknya. Dan ini terjadi pembelahan masyarakat divided secara politik. Ketika kita mengkritik Presiden Jokowi yang muncul para buzzer, dia biarkan orang-orang yang mengatasnamakan namanya untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik yang pastinya sangat merugikan yang bersangkutan, bukan menguntungkan. Kelihatan membela tetapi sesungguhnya pembelaan tersebut memunculkan pembelahan di masyarakat yang justru tidak menguntungkan bagi seorang presiden. Karena he is the President of Republic of Indonesia, bukan presiden para relawan. Itu yang terjadi. Dalam bidang ekonomi, ada kemajuan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu dibiayai dengan utang yang ugal-ugalan. Orang mengatakan kalau membangun ekonomi ugal-ugalan seperti itu ya siapapun bisa. Bagaimana utang luar negeri yang ketika zaman SBY 2.600 itu utang dari mulai zaman Bung Karno, kemudian masa SBY selesai 2.600, kemudian tiba-tiba sekarang 8.000 lebih 9.000 atau jangan-jangan 10.000. Luar biasa, utang dinaikkan 3 kali lipat. Apa-apaan ini?
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak lebih baik dari SBY. Hancur di bidang ekonomi, ya, frankly speaking. Kemudian di bidang hukum, ya kita tahu sendiri. Pemberantasan korupsi terpuruk, aparat hukum terpuruk, main politik menjadi alat bagi kekuasaan untuk menggebuk lawan politik, bahkan menjadi tim kampanye dalam pemilu. Rusak juga. Nah, mudah-mudahan presiden terpilih tidak melanjutkan legacy ini. Walaupun Anda mengatakan belajar langsung dari Jokowi. Apa yang harus dipelajari? Yaitu bagaimana menggunakan jabatan untuk klan dan keluarganya. Mudah-mudahan bukan itu yang dipelajari oleh Prabowo Subianto. Yang dipelajari oleh Prabowo Subianto adalah betapa buruknya kepemimpinan cara Jokowi itu. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau dia memuji-muji, waduh bahaya ini. Sebentar lagi kita ditangkap di semua, ya. Justru lebih berbahaya, lebih gawat, lebih tidak mentolerir perbedaan. Ya, di masa Jokowi masih ada ruang demokrasi, walaupun Rocky mengatakan bukan Jokowi yang memelihara ruang demokrasi itu. Demokrasi itu ada sebelum Jokowi hadir. Dan apa yang dilakukan Jokowi adalah mendefisitkan demokrasi. Nah, Prabowo, jangan lupa, dia adalah anak kandung dari otoritarianisme Soeharto. Kalau dia kemudian mengembalikan bangsa ini kepada situasi sebelum 98, sama saja dia mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi dan negara ini. Serta syuhada yang sudah menumpahkan darah bagi terbitnya demokrasi yang dia anggap bukan sesuatu berkah. Tetapi itu intervensi asing katanya. Karena Indonesia mau tinggal landas. Mudah-mudahan tidak menjadi pemikirannya terus-menerus bahwa kondisi sebelum 98 adalah kondisi terbaik bagi Indonesia. No. Saya tidak mengatakan terbaik. Kalau saya ngomong begini sebelum 98 udah ditangkap, ya kan? Oleh Laksus, oleh Opsus, apapun yang namanya sasus-sasus itu. Jadi sahabat era sekalian, reformasi ini kita harus jaga dan jangan defisit demokrasi. Dan alhamdulillah, ya, kalau kita kemudian saat ini masih berani mengkritik Jokowi, itu menunjukkan bahwa demokrasi masih ada. Bukan karena Jokowi memberikannya, no. Tapi karena rakyat masih bersuara dan mau bersuara. Termasuk Aib Saifullah Fatah. Ini salah satu hal yang menarik adalah, sayang kalau kita lewatkan, sejumlah tokoh bangsa dan aktivis nasional meminta Jokowi dipenjara usai lengser, ya. Dari Jakarta 1, ya. Sumbernya Jakarta 1, dari jakarta1.com. Mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser, ya. Lihat bawahnya itu, biasanya ada sumber utamanya. Jakarta1.com, mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser tak lagi menjabat sebagai Presiden RI adalah tanpa Profesor Amin Rais, Antoni Budiawan, Edi Mulyadi, Rizal Fadila, Ahmad Hozinuddin, Aziz Yanuar dan lain-lain. Tadi saya sempat ke rumah Rizal Fadila, ya, mampir di Bandung. Saya agak terharu juga, ya. Memang pejuang-pejuang itu hidupnya sederhana semua, ya. Tak terkecuali Rizal Fadila. Tapi perjuangannya terus menerus. Mereka meminta Jokowi dipenjara usai tak lagi menjabat presiden karena mantan wali kota Solo itu dinilai telah berlaku kejahatan dan kezaliman. Dan laku itu disebut diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Demikian mengutip bunyi poin pertama pernyataan bersama yang dibacakan Amin Rais lewat video yang diunggah akun TikTok @ahmad_hozinuddin 1 pada hari ini, ya, pada kemarin, ya. Berikut poin lengkap pernyataan bersama itu. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok. Bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan.
Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya. Dari tuntutan hukum seluruh rakyat tak akan bisa mengelak lagi, insya Allah. Karena itu, pasca tanggal 20 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di pengadilan terbuka untuk umum, agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya. Minum lagi ya. Setiap kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruhan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan teroris pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Luar biasa. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian 6 poin yang dibacakan mantan ketua MPR itu ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita lihat Hozinuddin ya. Ya, jadi ada kegiatan hari Sabtu yang saya tidak sempat datang, tapi ada pernyataan yang kemudian sudah saya bacakan ya. Jadi yang membuat pernyataan itu adalah tidak hanya beberapa tokoh tadi, tapi ada kira-kira 157 orang, lebih lagi ya. Allahu Akbar ya. Jadi disingkat saja ya. Jadi ada 547 tokoh ya yang kemudian membacakan sepakat dengan pernyataan yang saya bacakan tadi ya. Ada Ahmad Hozinuddin, ada Egy Sujana ya. Ada Amin Rais, ada Sunarko, ada Edi Mulyadi, ada Aziz Yanuar, ya, Azam Khan, ya, Daeng Wahidin, Antoni Budiawan, Taufik Bahudin, Mudrik Sangidu, kemudian ada Sukri Fadoli, ya, ada Juju Purwantoro, ya, Novel Bak Mukmin, dan lain-lain ya. Banyak sekali, ada Rizal Fadillah, ada tokoh-tokoh lainnya ya, yang baik yang kita sering mendengarkan namanya maupun tidak atau jarang terdengar ya, tetapi paling tidak ada 508 tokoh yang mencantumkan 500 lebih ya, 547 tokoh yang mencantumkan gugatan tersebut ya, yaitu meminta Jokowi dipenjara usai lengser.
Begitu Sobat Era sekalian, kalau dalam foto itu sendiri yang kelihatan hadir adalah Ahmad Hozinuddin, Amin Rais, Rizal Fadila, kemudian Edi Mulyadi, Antoni Budiawan, Aziz Yanuar. Itu yang bisa saya lihat ya. Yang peci saya nggak begitu recognize ya karena kecil juga.